Seperti yang kita sedang lakukan, yakni Pikon ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan walaupun hiruk-pikuk problematika negara pun silih berganti. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Masalah muncul dari tatanan pemerintahan paling atas hingga paling bawah. Berbagai macam masalah yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan umat, di antaranya orang di zaman modern seperti sekarang ini memiliki pola pikir yang telah tercemari oleh lifestyle barat, terutama dalam hal pergaulan. Keharmonisan semakin renggang karena sifat individualis mulai merasa dalam setiap pribadinya. Keharmonisan semakin muncul, ditambah lagi semakin munculnya gadget yang menambah dari tiap orang sekarang ini. Konflik sosial bahkan sering terjadi di negara. Memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen dengan temukannya. Namun justru sedikit konflik yang terjadi antara umat beragama. Tidak sedikit, bahkan hanya karena masalah yang sepele konflik muncul dengan mudahnya. Nah, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini, maka saya mencoba untuk memaparkan pentingnya implementasi gerakan sholat berjamaah di era modern, yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi dalam menghadapi perubahan zaman seperti sekarang ini. PowerPoint. Yes, mata itu deh. Dengan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'in. Yang artinya, dan berikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dari surat Al-Baqarah ini kita bisa melihat bahwa dasar utama mewajibkan kita untuk menegakkan sholat. Di mana sholat itu menjadi tolak ukur kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ruku bersama orang-orang yang ruku berarti juga perintah untuk melakukan sholat secara bersama-sama. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, apabila berkumpul 3 orang di suatu daerah atau lokasi, kemudian di sana tidak dilaksanakan sholat jamaah, berarti setan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu berjamaah. Karena sesungguhnya serigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari kelompoknya. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Nah, dalam tatanan kenegaraan negara kita juga menjamin kebebasan dalam beragama dan melaksanakan ibadahnya sesuai agamanya masing-masing, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang bunyinya
Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perintah dalam Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, pasal 29 ayat 1 dan 2, ini merupakan satu upaya menghidupkan kembali sholat berjamaah dalam lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa harus sholat berjamaah? Sholat berjamaah diharapkan mampu memberikan pendidikan sosial yang terarah dan menjadi pengendali diri manusia. Keakuan seorang muslim harus lebur secara konseptual bersama aku yang lain, yang akhirnya menjadi kami. Aku, banyak akunya jadi kami. Apalagi untuk kalangan milenial. Sholat berjamaah adalah hal yang harus benar-benar dibiasakan. Sholat berjamaah akan mendidik mereka untuk belajar lebih teratur. Tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti terbawa arus, tawuran, narkoba, dan permasalahan negatif lainnya. Kalau kalangan milenial itu sendiri selalu membiasakan diri untuk berjamaah. Karena apa? Itu adalah pagar bagi keimanan mereka. Sehingga komunitas muslim menjelma sebagai mana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan satu jasad umat Islam itu, yang seluruh anggota ikut merasakan derita apabila salah satu organnya sakit. Bahkan lebih luas lagi, kesadaran kebersamaan tersebut bukan hanya mencakup sesama muslim, tetapi mencakup keseluruhan umat manusia dunia ini. Nah, mengingat masyarakat sekarang mulai enggan melaksanakan sholat berjamaah dan memilih sholat sendirian di rumah, ya, padahal manusia harus sadar bahwa esensi sholat berjamaah memiliki makna yang luas dan berimplikasi dalam kehidupan sosial. Nah, kesadaran ini didasarkan atas prinsip bahwa pada hakikatnya seluruh manusia adalah satu kesatuan, sehingga menghasilkan solidaritas manusia yang tinggi dan kepekaan sosial yang dalam. Tidak merasakan apapun kecuali derita umat manusia dan tidak akan berupaya kecuali mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah terkandung pendidikan berorganisasi. Di sana ada keteraturan, ada kerapihan, dan kedisiplinan. Ada pula yang berkedudukan sebagai imam, pemimpin, dan makmum yang dipimpin. Yang berarti adanya tuntunan untuk patuh pada pemimpin. Dan diharapkan masing-masing sadar dengan posisinya. Kita tahu tugas yang dilakukannya. Jadi, sholat berjamaah mengajarkan kepada kita bagaimana berorganisasi yang baik. Yang intinya adalah patuh pada pimpinan dan taat pada aturan. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi satu komunitas yang solid, kuat, dan disegani. Hidup itu ada dua hal yang harus dijaga, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, sholat inilah, ya, sholat berjamaah inilah yang sekaligus mengaplikasikan kedua-duanya, yaitu hubungan vertikal dengan Allah, inti utama, ya, melalui sholat yang dilakukannya, serta hubungan horizontal antar sesama manusia melalui sholat yang dilakukan secara berjamaah. Hubungan yang harmonis akan terjalin ketika masyarakat terbiasa melakukan sholat berjamaah.
Dari sinilah muncul interaksi dan timbullah rasa persaudaraan atas dasar keimanan. Nah, kebersamaan yang terbangun akan memunculkan sikap perhatian dan peduli, sehingga tercipta masyarakat yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Jadi tidak ada yang namanya saling merendahkan. Semua sama, semua saling menolong. Nah, ini ada ajaran kesetaraan. Nilai dalam sholat berjamaah mengajarkan kesetaraan. Orang yang menjadi makmum yang masbuk harus berada tetap di barisan yang paling belakang. Memandang siapa dia, jabatan apa di kehidupannya itu. Karena Islam tidak memuliakan yang memiliki jabatan tinggi, melainkan hanya memuliakan orang yang paling takwa di mata Allah, di sisi Allah. Jadi baik kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Itu artinya semua orang setara di mata Allah. Yang membedakan hanya amal baiknya. Hal ini mengajarkan untuk saling menghargai dan bersikap rendah hati serta tidak menyombongkan apa yang dimilikinya. Sholat berjamaah mengajarkan pada kita tentang rasa perdamaian. Terlihat dalam sholat yang dilakukan secara khusyuk dan tenang, atau dalam sholat yang biasa disebut tumakninah. Wujud taat pada imam atau pimpinan dilakukan makmum yang dipimpin tanpa adanya protes dan dengan tenang mengikuti gerakan imam. Dan lebih indahnya lagi dilakukan kompak bersama-sama. Tidak ada yang saling mendahului. Imam mengatakan ruku, Allahu Akbar, kemudian ruku. Makmum sama ruku. Imam mengucap i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tasmi. Makmum sama semuanya. Jadi tidak ada yang mendahului. Patuh ada. Nah, tentu ini bisa dijadikan pelajaran dalam memaknai kepemimpinan yang sebenarnya. Alangkah indahnya masyarakat mampu secara dukung etikat baik dari seorang pemimpinnya dalam membawa negaranya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Ketika imam melakukan kesalahan, entah karena lupa gerakan atau bacaan, maka bagi makmum laki-laki spontan mengucapkan subhanallah. Dan bagi makmum perempuan menepuk tangan. Secara realita dalam kenegaraan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika pemimpin melakukan kesalahan, maka hendaknya masyarakat memberikan saran kepada pemimpin. Tentu yang melakukan kesalahan dengan sikap yang bagaimana? Yang penuh kelembutan, sopan santun, etik, dan pasti dari sholat. Nah, terlebih lagi mampu memberikan solusi sehingga setiap kritik tidak hanya berakhir dengan kejahatan, melainkan jalan keluar yang mampu membawa pada perbaikan. Lantas bagaimana masyarakat mampu mewujudkan kecintaan terhadap gerakan sholat berjamaah ini? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kecintaan terhadap sholat berjamaah. Yang pertama adalah menumbuhkan dari jarak dalam dari diri sendiri. Dorongan dan motivasi yang kuat, keinginan yang kuat untuk
melaksanakan sholat berjamaah itu sendiri. Kemudian, dorongan atau motivasi dari luar. Tentu ini memerlukan bimbingan secara khusus. Setiap individu harus memahami betul esensi dari sholat berjamaah dan juga memanfaatkannya. Sehingga motivasi itu jelas dan bisa jadikan stimulus yang membangkitkan semangat untuk terus melaksanakan sholat secara berjamaah. Dorongan dan motivasi ini bisa didapat dari kita sering membaca artikel mengenai hal-hal keagamaan, buku, melihat tayangan di televisi, ataupun YouTube, atau mendengarkan ceramah, dan yang lainnya. Harus muncul kesadaran. Yang paling utama adalah dari diri kita sendiri untuk mau belajar mana kiat upaya ketakwaan dengan cara meningkatkan intensitas dalam beribadah. Segala dilakukan tentu diniatkan untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah demi mendapatkan ridho dari Allah. Nah, dalam pendidikan ini, pendidikan dalam sholat berjamaah, diantaranya peran pendidikan sangat besar dalam implementasi gerakan sholat berjamaah ini. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai religius agar anak memahami dengan jelas substansi dari agama yang dianutnya. Pendidikan yang dimaksud bisa pendidikan secara formal ataupun secara non formal di lingkungan keluarga. Secara formal tentu di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Ilmu pengetahuan agama Islam harus diajarkan pada anak-anak sejak dini. Orang tua dan guru juga memberikan contoh dalam sholat berjamaah ini, agar anak-anak mengikutinya. Selain itu, orang tua dan guru tidak boleh lelah dalam memberi nasihati, memberikan keteladanan, mengingatkan kepada anak untuk sholat berjamaah. Biasanya di hari kalau subuh anak-anak sulit bangun, ini harus sabar sekali. Kalau kita menginginkan anak-anak kita sejalan dengan kita untuk mendapatkan ridhonya dari Allah. Nah, salah satu contoh ini diwajibkannya sholat berjamaah yang saya rasakan itu adalah di sekolah tempat saya mengajar di SMPN 1 Kasokandal. Nah, setiap hari semua siswa itu mengikuti sholat berjamaah zuhur. Tidak boleh tidak. Awalnya memang sulit, sangat-sangat sulit. Tetapi setelah berusaha keras dengan penuh kesabaran, adanya kekompakan antara kepala sekolah, dewan guru, tata usaha pelaksana, dan semua personil lainnya seperti ada juga yang di kantin. Nah, semuanya mengikuti. Lama-kelamaan, anak-anak alhamdulillah tidak lagi susah untuk mengikuti sholat berjamaah. Waktu hanya 40 menit untuk istirahat dan melaksanakan sholat berjamaah itu. Tetapi mereka semuanya serempak. Menyisir awalnya. Di setiap sudut harus disisir. Tapi tidak dengan kekerasan. Hanya diingatkan kalau waktu itu adalah waktu untuk sholat. Belajar dewasa. Hanya mengingatkan itu saja. Dan akhirnya alhamdulillah semuanya bisa mengikuti. Nah, kendalanya di mana? Sarana untuk sholat. Sebab apa? Rombel
yang ada di SMPN 1 Kasokandel itu kelas 7-8 rombel, kelas 8 rombel, kelas 9 7 rombel. Nah ini. Nah, sementara untuk masjid itu hanya muat 5 rombel saja. Nah, oleh karena itu kami ya Dewan Guru, demikian pula Bapak Kepala memfasilitasi untuk melaksanakan sholat di aula dipakai untuk putri semua penuh dan masjid serta halaman di Selasar untuk putra. Mereka berusaha melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah ada kekompakan sehingga pada saat kesehariannya tidak lagi banyak tanya jawab. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan. Ya. Jadi untuk menumbuhkan kebersamaan, sholat bersamaan ini adalah tolak ukur pertama sehingga kita bisa merasa kondusif dalam keseharian kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, moderator Pak Agus. Bagus. Enggak, Pak Agus. Fleksibel aja Bu, oleh Ibu juga bisa dipandu. Tadi boleh izin bertanya Bu, bagaimana kita membudayakan sholat berjamaah? Ya. Misalnya kita kan seringnya di sekolah misalnya. Bagaimana kita membudayakan agar memang sholat berjamaah itu menjadi ya budaya di sekolah. Bapak, mohon yang jelas suaranya. Oh, iya. Bagaimana kita membudayakan sholat berjamaah di sekolah? Mohon maaf Bapak, tanya di ya bagaimana? Atau saya chat aja ya. Catat aja lah Pak. Iya. Kurang jelas itu. Ya, dua ya, suami sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Eki pembimbing saya. Terima kasih banyak Bapak. Saya sudah dibimbing walaupun malam Bapak masih berusaha membimbing saya. Walaupun ya saya ini masih gaptek ya. Baik. Untuk pertanyaan Bapak, bagaimana kita membudayakan sholat berjamaah di sekolah? Nah ini yang saya rasakan di sekolah saya itu awalnya memang sulit Pak ya, tapi karena aturan sekolah memaksa bahwa ada waktu yang diberikan kepada seluruh siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka mereka mengikuti aturan itu dengan tidak sulit. Sulitnya itu awal sajalah, hanya beberapa minggu tidak salah. Hanya orang rumahnya memang mereka bilang, bapak saya juga tidak sholat, kenapa saya sholat? Ya, pikiran seperti itu. Nah ini PR buat kita. Jadi
sedapat mungkin kita untuk bisa memberikan penjelasan yang kuat bahwa yang namanya sholat itu hal yang utama dari segala ibadah lainnya. Nah, kalau kita sudah menjelaskan itu dan kena di hatinya, senakal apapun mereka tidak ingin meninggalkan sholat. Itu yang saya rasakan. Terus yang paling utama lagi, pagi-pagi itu dibiasakan juga sholat duha. Nah, ini bersama guru. Nah, kalau di sekolah kami itu walaupun guru umum, ya, seperti guru bahasa Indonesia, guru penjas, ya, di antaranya mereka selalu membawa anaknya ke masjid. Sama, semuanya sholat. Nah, setelah itu baru melaksanakan pembelajaran. Nah, kegiatan rutin ini menjadikan motivasi untuk anak-anak, oh ternyata enak yang namanya belajar sholat itu. Jadi mereka ada ketenangan, bahkan pikiran mereka itu inginnya ya di masjid saja. Gitu. Di masjid itu lebih enak, lebih nyaman belajarnya, gitu kata mereka. Hanya memang ya tugas kita juga harus mengunci pagar. Kadang-kadang ada sajalah anak yang masih ya lalai gitu. Nah itu Bapak mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu. Ya, ada ya. Ya, terima kasih Ibu Yumi ya atas pertanyaannya. Nah kita ini tahu bahwa yang namanya sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Ya. Nah, pada dasarnya di sekolah itu kan banyak murid kita. Jadi lebih dari 10 orang lah. Kalaupun itu di rata-rata sedikitnya gitu. Ada 20, 30, 40. Yang jelas sebenarnya, nah ini ada beberapa pendapat ya. Tapi yang sebenarnya untuk melaksanakan sholat Jumat itu, walaupun tidak mencapai 40 orang, bisa dilaksanakan sholat berjamaah Jumat. Sebab apa? Ada imam, ada makmum, ada khotib di sana. Sudah mencakup itu. Ya. Jadi bisa dilaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Itu jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas, karena dengan tidak puas berarti kita bisa mencari lagi referensi lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal nah ini barangkali di sekolah ibu ini dikompakan lagi lah dengan guru agamanya, dengan bapak kepalanya. Barangkali ada solusi lain sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat di sekolah. Karena ini efeknya sangat luar biasa sebenarnya. Kedisiplinan anak itu akan benar-benar nerap gitu dengan cara itu diantaranya. Cara berbahasa anak sangat sangat santun kalau itu. Apalagi kalau kita membangun masjid setiap pagi, kita ngajar jam ke-1, maka anak dibawa ke masjid itu enak. Anak itu akan dekat dengan kita. Dan mereka tidak bisa mengucapkan hal-hal yang kotor seolah-olah. Jadi apabila berhadapan dengan kita, langsung mereka mengucapkan itu yang baik-baik saja, yang sopan, selalu mengucap salam, bahkan yang bersalah sudah tidak sanggup kecuali dengan ibu guru perempuan sekarang sudah mulai mereka sudah mulai mengetahui antara laki dengan perempuan itu bukan muhrim ya gitu.
Jadi tahu siapa yang muhrim, siapa yang bukan. Sehingga mereka itu sudah mulai menjalankan syariat Islam itu dengan lebih baik lagi. Bu Eli. Ya. Halo. Halo. Gimana Pak? Oh iya, ini ada siswa non Muslim. Kebetulan saya juga sama ya. Ini pertanyaan dari Bapak Rahmat Sunara. Nah, kalau di sekolah kita yang ada non Muslim, ya? nah ini ya yang non Muslim. Pendekatannya itu memang untuk non Muslim itu ada kelompok khusus ya, di mana mereka juga mengkaji bagian dari agama mereka gitu ya. Nah, kalaupun kebetulan mereka tidak melaksanakan itu, maka yang non muslim itu menghormati ya. Jadi tidak dipaksakan untuk mengikuti tentunya, karena ini ada toleransi ya. Jadi kita bisa belajar nah itu ya. Jadi kecuali hari Jumat siang. Nah, ini kalau Jumatan ya. Yang laki-laki Jumatan, yang perempuan sholat duhur serta keputrian. Nah, itu kalau yang muslim. Yang non-muslimnya melaksanakan pembelajaran agama. Ada gurunya khusus yang dipanggil untuk mereka. Jadi pada kegiatan Jumat itu semua siswa terpenuhi terfasilitasi lah untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itu untuk non-muslim yang ada di sekolah, jadi tidak terabaikan ya. Karena kami ini juga sama ya, memberikan fasilitas itu. Ya, sangat Bu Yumi. Yang aktif di Pramuka ini bersama suami saya. Masih ada Pak Agus? Halo Pak Agus. Halo, ya. Itu dari Ibu Yumi juga pertanyaannya agak sama kayaknya. Yang Ibu Yumi. Iya. Iya, yang Ibu Yumi ini. Hampir mirip dengan Pak Rahmat. Iya, mengenai kebijakan sekolah. Ya. Satu hal ada barangkali kalau Bapak Imam. Tidak salah tangkap itu ada 2 pertanyaannya itu. Ya. Itu yang Ibu Yumi. Dalam menyikapi anak, ketika kita mengajak sholat itu berjamaah kan ini, ada yang berpendapat yang lebih Bu baik Yumi dilaksanakan di masjid. Oh itu, iya. Belum ini ya. Belum tersampaikan semua. Baik. Nah, untuk di sekolah ini memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang boleh melaksanakan sholat berjamaah Jumat di sekolah ya. Karena di sekolah juga ada musola, ada masjid gitu. Kemudian terpenuhi pula ya jumlah dari jemaah itu sendiri. Terpenuhi di sini dalam arti ada imam, ada makmum, ya, ada khotib. Nah, jadi sudah terpenuhi. Nah,
Lalu bagaimana dengan muadzin? Itu bisa diambil dari makmum. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini bisa dilaksanakan di sekolah. Kenapa? Sebagai pembelajaran untuk anak apabila nanti mereka ada di masyarakat. Itu sebenarnya memfasilitasi untuk sholat Jumat itu ya. Yang kedua, agar mereka bisa melaksanakan sholat Jumat itu tepat waktu. Sebab apa? Jam belajar di sekolah itu kan sampai jam 11.20 ya, atau ada yang jam 11. Nah, bagaimana dengan anak yang jauh, yang kebetulan jalan kaki? Nah, contohnya di SMP 2 Kadipaten ya. Itu kan kalau yang ke daerah Pagandon umpamanya, itu kan agak jauh ya. Nah, ini maka alangkah baiknya sebenarnya ini tentu membutuhkan kekompakan kata saya. Kekompakan dari ibu bapak gurunya di sana ya. Nah, untuk menyediakan fasilitas seperti itu. Tetapi memang ada pendapat lain. Ya. Nah, ini kalau dilaksanakan di sekolah katanya kurang sah. Karena apa? Mungkin pendapat itu karena khotibnya itu siap. Ya. Jadi yang berpendapat seperti ini merasa bahwa yang di masjid jami itu lebih utama. Ya, nah itu. Walaupun sebenarnya ya dimanapun kita sebenarnya bisa melaksanakan sholat Jumat itu dengan catatan itu ada khotib, imam, makmum, kecil ataupun banyak jemaahnya. Itu pendapat saya. Mungkin Bapak Ibu juga lebih tahu ya sebenarnya ini mengenai keberadaan sholat berjamaah ini ya, terutama sholat Jumat. Kenapa harus di masjid jami? Nah, ini mungkin ya saya juga ini harus belajar lebih banyak lagi. Barangkali itu saja jawaban dari saya. Ya, mudah-mudahan dari apa yang dijawab tadi dari Bu Eli Ya, memberikan kontribusi wawasan kepada kita semua. amin. Kalau masalah di lapangan, masalah sholat Jumat yang memang beragam pendapat, ya kita kembalikan kepada kebijakan di sekolah masing-masing. Tentunya ini dengan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakatnya di sana atau Betul. masyarakat biasanya di sana. Saya kira kalau untuk anak sekolah, karena proses pembelajaran memang difasilitasi untuk sholat Jumat berjamaah di sekolahnya. Meskipun memang di beberapa sebagian masyarakat berpendapat, ada yang berpendapat tidak boleh melakukan dua kegiatan sholat Jumat di satu desa. Saya juga pernah mendengar, tapi barangkali karena adanya pendekatan dari pihak sekolah tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat agama di sana, akhirnya ya bisa tidak ada permasalahan. Maka Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada yang ingin menambahkan masukannya, Betul. silakan. Mangga, mohon. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan.
Saya ini Ya, terus terang baru mangga, belajar Ibu. juga, walaupun begini. Ya, Pak Agus, tanggapan. kan waktunya Tapi ini 4 menit lagi ya. ya, sama juga sama. Tapi insya Allah lah kalau di daerah anak melaksanakan sholat Jumat lah, sholat Jumat di sekolah gitu. Dan dibudayakan, dibiasakan. Rata-rata kalau di kita Ini tinggal 3 menit lagi Pak Agus ya. mangga Ibu Bapak yang lainnya barangkali ada tanggapannya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Baik, Ibu dan Bapak, kalau tidak Ya, kumaha. tanggapan lagi, ada tanggapan silakan langsung ke Ibu Eli saja. Ya, baik Ibu Bapak, ya. Mangga. Masih ada. Pak Agus waktunya ya. Ya. Waktunya tinggal 2 menit. Ya, kalau tidak ada lagi yang beri tanggapan, mungkin kita akan tutup saja ya. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, baiklah kita tadi telah berdiskusi, telah sharing dari materi yang Ibu Eli Muslihat sampaikan tadi, itu tentang pentingnya implementasi gerakan sholat berjamaah di era modern. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, terutama pengalamannya di sekolah di SMP Negeri 1 Kandel, dengan membimbing peserta didiknya untuk melakukan baik itu sholat duha maupun sholat sehingga peserta didik memiliki karakter keagamaan yang kuat, karena salah satu yang kurikulum 2013 itu kan ada KI 2, itu harus diwai oleh host Ibu Amin, mangga. Terima kasih Pak Agus sebagai sudah jalannya acara. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Eli Muslihat yang sudah memaparkan materi itu jelasnya. Juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi untuk bisa berikan pertanyaan ataupun pendapat. Demikian kegiatan kita video conference pada malam hari ini sudah bisa kita selesaikan dengan relatif baik, insya Allah. Mungkin ada kendala yang itu suara echo, suara double, suara yang putus nyambung.
itu maaf karena ini baru pertama kali, semoga nanti kita melaksanakan video conference dengan lebih baik lagi. Demikian saya akan menyudahi acara ini karena waktunya memang sudah tidak memungkinkan lagi. lagi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf selama kegiatan yang kali kami sebagai penyaji acara, saya sebagai host, Agus sebagai moderator dan Ibu Eli sebagai presenter, ada hal-hal yang berkenan di Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dari saya Bapak Ibu ya. Link presensi jangan lupa diisi ya. Yang terakhir link presensinya. Tadi yang awal nggak kebuka, jadi yang terakhir. Jadi sebelum di close Webex-nya, isi dulu presensinya. Kemudian Bapak Ibu ada yang merekam? Ada, saya merekam Pak. Ya, nanti disimpan Bapak Ibu ya. Kumpulkan. Boleh lebih dari satu orang yang merekamnya. Jadi ada tanda bukti. Ya tadi saya merekam tapi belum tahu Ya. hasilnya Pak. Nanti saya lihat dulu. Coba aja dulu. Saya tidak merekam, kebetulan ininya error. Iya. Pak Eki, terima kasih Sekali sudah membantu Iya. kita yang perdana Sama-sama. buat ya kalau Sekarang bisa kita bantu sih lumayan bagus. close dulu. Oh iya. Kita masuk sesi 7. Oh iya ini. Ya udah ya. Saya close ya Pak ya. Saya Di live close ya, saja. Lip Makasih Pak meeting. Eki. Ya, makasih semuanya Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi 7. Langsung ya? Langsung aja. Langsung. Moderator.